Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisna wa ja'ala baital aqiq mathabatan linnasi wa amna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami Nurul Huda, Nurul Huda Al-Mannan. Bil khusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, para asatidz, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan, juga nikmatul ilmi, serta nikmat pada malam ini kita dapat berkumpul, duduk bersama-sama, bermuajaah dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dalam rangka menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu, memakmurkan masjid, juga dalam rangka mensiarkan serta mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini dibukakan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan dengan sababnya barokah kita duduk di majelis ilmu, Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung. Beliau diagungkan, dimuliakan oleh Allah yang maha agung, yang maha mulia. Beliau adalah kekasihnya Allah yang kelak di hari kiamat syafaat dari beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu mengamalkan ajaran beliau, ajaran Islam, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan meneruskan
untuk mensiarkan ada Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, saudara kita, semuanya semoga mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian kita pada malam ini, yaitu pengajian ilmu fikih dengan referensi atau marojik kitab Fathul Mu'in. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, yang secara khusus pembacaan suratul Fatihah ini kita tujukan untuk mu'alif pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami As-Syafi'i Al-Ash'ari, yang bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah khusus wa ila hadratul muallif kitab Fathul Mu'in. Ghafarallahu lahu wa nafa'ana bi ulmihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi bi anna Allah ta'ala yu'ti darajati bil jannah. Sayyidul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja. Sudah berapa? Jam berapa? 20. 8.20. Jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 40 menit sampai jam 9 ya. Kita manfaatkan waktu yang singkat selama 40 menit untuk kita mengkaji ilmu fikih. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu agama. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita melanjutkan pembahasan tentang sholat yang terdapat di dalam kitab Fathul Mu'in babus sholat halaman 3. Kita baca keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, innama tajibul maktubatu ay as-shalawatul khams ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin jakarin au ghairihi. Nah, ini akan kita bahas. Jadi kurang ngajinan geureuy bela. Geureuy sakedik lah. Istilahna cikarata ninggal batu lila jadi legok. Anu penting istiqomahna. Sedikit kalau istiqomah itu afdal. Rasulullah bersabda, afdal amal adwamuha wa inqalla. Amal yang paling afdal, amal yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah adalah adwamuha, kata Nabi, dawamnya amal, istiqomahnya dalam beramal. Ngereyo istilah orang Sunda mah maju terus ketika keanginan, teluntur kehujanan, terapuk kepanasan, tidak goyah terkena angin, tidak luntur terkena hujan, tidak rapuh terkena panas. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karamah. Di mana kita tahu karamah ini adalah keistimewaan, kemuliaan yang secara khusus oleh Allah hanya diberikan kepada para aulia Allah, kepada para kekasih Allah. Walaupun umpama kita pangkatnya ke
meninggalkannya bukan sebagai waliun min auliyaillah, bukan sebagai wali daripada wali-wali Allah, tapi dengan sababnya para kita istiqomah dalam mengerjakan kebaikan, istiqomah dalam mengerjakan amal soleh, istiqomah dalam mengerjakan amal ibadah, dalam mengerjakan perintah Allah Rasulnya, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan kepada kita 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita artikan innama tajibu, pasti nyana wajib, pastinya sakurune wajib. Wajib. Apa itu wajib? Menurut keterangan di dalam kitab Al-Waraqah, wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, ini definisi wajib. Pengertian wajib. Pengertian wajib itu adalah perkara yusabu akan diberi pahala dengan pahala yang besar oleh Allah. Ala fi'lihi, atas mengerjakannya perkara tersebut. Jadi wajib itu sesuatu yang apabila kita mengerjakannya, maka kita oleh Allah akan diberi pahala yang besar. Wa yu'aqabu, dan akan disiksa, diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat syadid, yang sangat keras, ala tarkihi, kalau kita meninggalkan kewajiban. Termasuk mencari ilmu agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban talabul ilmi seperti malam ini, Allah akan memberi kepada kita pahala yang besar, asalkan kita niat dalam hati semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Dan kalau kita meninggalkan kewajiban dari Allah, Allah mengancam kita dengan siksaan yang pedih, azabun alim, azabun sadid, azab yang pedih, azab yang keras. Nah, itu pengertian wajib. Opo al-maktubatu, sholat maktubah. Jadi innama tajibul maktubatu, sesungguhnya wajib sholat maktubah. Tafsir dari kalimat sholat maktubah adalah as-sholawatul khams. Maksudnya sholat yang 5 waktu. Maksudnya as-sholawatul pirang-pirang sholat anu 5. Tegasnya sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, ini yang 5 sholat tersebut dinamakan sholatul maktubah atau sholatul makrudah. Sholat yang telah ditetapkan oleh Allah, sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Hei orang-orang yang beriman, dirikan sholat. Kita lanjutkan. Kewajiban sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ala kulli muslimin, itu dibebankan ala kulli muslimin, ingatase sahabat-sahabat wong kang muslim, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, baik laki-laki dan ataupun wanita. Tapi orang Islamnya enggak seluruh orang Islam. Orang Islamnya yang sudah wajib sholat. Sementara orang Islam yang belum wajib sholat, belum wajib, tidak wajib mengerjakan sholat. Makanya di sini dijelaskan orang Islamnya adalah mukallafin, yang sudah mukallaf. Yang dimaksud mukallaf di sini adalah
agama, hukum syarah yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah. Nah, orang Islam baik laki-laki perempuan ataupun perempuan yang sudah terbebani oleh hukum agama yang 5 tersebut dinamakan muslim mukallaf, orang Islam yang sudah mukallaf. Jadi kewajiban sholat ini dibebankan oleh Allah kepada orang Islam yang mukallaf. Kalau orang Islamnya goer mukallaf atau mumayyid itu belum diwajibkan. Kan dalam ilmu fikih kita mengenal 2 istilah. Ada istilah mukallaf, ada istilah mumayyid. Mukallaf orang Islam yang sudah dibebani oleh hukum agama yang 5, namanya mukallaf. Kalau mumayyid sebaliknya, orang Islam yang belum dibebani oleh hukum agama yang 5. Kalau bahasa orang mukallaf itu balik berarti. Baik para jamaah, kita lanjutkan. Maksudnya yang dimaksud mukallaf balighin, yaitu orang yang sudah balik, akhirin, dan berakal sehat. Kalau balik saja tapi akal yang nggak sehat, nggak wajib sholat. Contoh orang gila. Banyak orang gila, ya banyak orang Islam yang gila maksudnya. Ada nggak orang Islam yang gila? Banyak. Bahkan saya belum pernah menemukan orang kafir gila, seperti orang Cina gila, orang Kristen gila. Saya sering menemukan ada juga orang Islam gila. Ya, karena kita di sini, coba kita ke Cina. Di Cina banyak orang Islam gila. Nah, baik. Jadi orang Islam yang balik dan berakal sehat, kalau balik saja akalnya tidak waras, tidak sehat, nggak wajib sholat. Contoh orang gila. Orang gila walaupun dia beragama Islam, orang gila walaupun dia sudah balik, usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kalau dia gila akalnya nggak sehat, nggak wajib sholat. Makanya kalau ada orang Islam nggak mau sholat, berarti dia udah gila. Buktinya orang gila nggak sholat. Nah, kita kan akal sehat tapi nggak sholat. Apa bedanya dengan si dia? Apa bedanya dengan orang gila? Cuma kita nggak sadar aja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi gampang. Bisa orang bosan, alasan sholat, ya gelok bos. Terus gelok bebas untuk sholat. Orang gelok mah, orang gila mah, dia nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Kan manusia itu terbagi 4 golongan. Golongan pertama, manusia yang tahu perintah dan tahu larangan. Golongan kedua, manusia yang tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Golongan ketiga sebaliknya, manusia yang tahu larangan tapi nggak tahu perintah. Yang paling parah golongan keempat, perintah nggak tahu, larangan nggak tahu. Itu orang gila. Nah, yang paling parah. Kalau kita tahu perintah, tahu larangan, maka insya Allah kita akan mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, karena kita tahu perintah dan larangan. Karena di Quran itu ada banyak ayat-ayat perintah dan juga banyak ayat-ayat larangan. Ada ayat amr, ada ayat nahyun, larangan. Kelompok yang kedua, masih ingat tadi? Kelompok kedua siapa? Tahu perintah tapi nggak tahu larangan. Oleh karena tahu perintah nggak tahu larangan, akhirnya dikerjakan semua. Karena di orang ini tahu perintah nggak tahu larangan. Tahu perintah Allah dikerjakan, nggak tahu larangan Allah juga dikerjakan. Ini PKW, emang sholat hayu, judi hayu, sholat hayu, nggak bohong hayu, dan apa nggak bohong di dalam Allah dikerjakan. Nah ini
tua. Kelompok ketiga sebaliknya, tahu larangan, nggak tahu perintah, akhirnya ditinggalkan semua. Bablas. Dia tahu zina dilarang, dia tinggalkan. Mencuri dilarang, dia tinggalkan. Bertengkar berkelahi dilarang, dia tinggalkan. Membunuh dilarang oleh agama, dia tinggalkan. Berbohong dilarang, dia tinggalkan. Sholat juga ditinggalkan karena nggak tahu perintah. Bablas semuanya. Yang keempat ini yang paling parah. Dua-duanya nggak tahu, perintah nggak tahu, larang nggak tahu, yaitu orang gila. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan akalnya sehat itu sudah wajib sholat. Nah, ini pengertian seperti ini wajib disampaikan, diberitahukan kepada anak-anak kita supaya mereka paham. Diharapkan kalau mereka sudah paham tentang pengertian wajib, akhirnya mereka merasa wajib sendiri, sehingga sholat nggak usah diperintah lagi oleh orang tua karena sudah kewajiban sendiri, wajib pribadi, wajib aini. Kan wajib ada dua, ada wajib kifayah, ada wajib ain. Sholat 5 waktu wajib ain, fardu ain, tapi sholat jenazah fardu kifayah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun berbicara tentang balik itu secara bahasa artinya sampai, nepi, dugi. Nah, balik itu ada batas minimalnya. Untuk laki-laki mulai awal menginjak usia balik yaitu usia 10 tahun. Jadi kalau ada anak laki-laki usianya sudah 10 tahun, itu dia sudah mulai awal menginjak masa balik. Cuma sempurnanya usia 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun itu sempurna kebalikannya. Tapi awal kebalikan usia 10 tahun. Makanya dalam hadis terkait perintah sholat, Rasulullah bersabda, muru auladakum bis sholat ijabalahu sab'a sinin wadribu 'alaiha ijabalahu asinin. Muru perintah aranjeun auladakum anak-anak aranjeun bis sholat karena migawe sholat. Suruhlah anak-anakmu untuk mendirikan, untuk mengerjakan sholat. Ijab balago di mana-mana geus nepi eta budak sab'a sinina karena umur 7 tahun. Anak yang berusia 7 tahun belum mukallaf, belum terbebani oleh hukum agama yang 5 tadi. Wajib sholat, terus sholatnya terdorakan. Nana eta budak tersolat, kalau tak tadi kita sholat tidak ada sholat, anu dorakan lain budakna, kolotna. Sebab di mana-mana orang bukan anak 7 tahun, berarti kita kolotna wajib minta sholat ke anaknya, wajib ngajak sholat ke anaknya, wajib merek pelajaran sholat ke anaknya. Upami kolotna ngantep masa bodoh, kolotna seperti kia, sanajan sholat rajin, bisa-bisa engke ku anaknya ditarik ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka dina Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dimaksud keluarga adalah istri dan anak-anak. Bapak sebagai kepala rumah tangga itu punya kewajiban untuk ngajak sholat ke pamajikan anak-anaknya. Di mana-mana anaknya berumur 7 tahun. Sanajan eta budak anu umur 7 tahun dan wajib sholat. Tapi wajib kolotna ditinggal sholat. Lamun telita, kolotna duraka. Sanajan kolotna tukang sholat. Nah, kemudian kata Nabi wadribuhum 'alaiha,
Hum itu anak-anak. Alaiha karena ninggalkeun sol ijab di mana-mana balago nepi eta budak asrosinin karena umur 10 tahun. Tuh ketika usia 7 tahun anak urang ninggalkeun salat, urang ku kanjeng Nabi henteu ditahan tubuh. Tapi dina nalika anak urang geus 10 tahun dia tetap urang ku kanjeng Nabi ditahan tubuh anak urang. Disuruh memukul, tapi memukulnya bukan pukulan yang mencelakakan, bukan pukulan yang membahayakan, bukan pukulan yang membuat anak itu jadi cacat, bukan, tapi pukulan sekedar tarbiyah, sekedar pendidik, nyingsieun. Nah, cepet deh unyere di usiki Malaysia soal masya cepet, aduh nyeri. Nah, nyerinya, oh nyeri eta saat itu kadang-kadang dicepet abah make nyeri jadi komo mana lagi juga sholat Allah dibelet di neraka lebih tinggi nyerina itu penurang. Nah eta cara ngadidik pun budak sing-singna keun bae mimiti langkah paksa sholat balik deui ge tapi insya Allah udah terbiasa insya Allah eta budak jadi rajin sholat insya Allah sakadip deui pokoknya bahasa campurnya kalau ada umat dan mengkieu jadi nah gaya saya. Jadi kesimpulannya sholat makrubah atau sholat makrudoh tegasna sholat anu 5 waktu yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu diwajibkan oleh Allah kepada setiap orang Islam yang sudah mukallaf, yakni orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat. Kalau wanita awal mulai menginjak usia balik 9 tahun, wanita lebih orang salah tahun terus mulai nikah karena masa balik. Mentang rata-rata aww anu 8 tahun sanajan teu kabeh entos mulai kaluar detik head. Imam Syafi'i kakumpul ngayakeun riset penelitian seluruh wanita bertanya ternyata rata-rata kebanyakan mulai umur 8 tahun. Maka kalau kawinnya nggak ramai-ramai seperti ibu saya itu efek lantas tidak nikah. Balama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jakarin laki-laki atau selain laki-laki, maksudnya wanita. Alhasil kesimpulannya pelajaran fikih pada malam ini adalah yajibu ala kulli mukallafin itu as-sholatul maktubah, wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf, yakni orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, yaitu untuk mengerjakan sholat maktubah, sholat fardu 5 waktu. Jadi sholatlah shollu qabla an tusollu, sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Jadi lamun arek sholat mah ayeuna ulah ngadaguan geus maot, ulah ngadaguan geus ribu loba penyakit. Jadi sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan, dan sholatlah kamu di belakang imam, yakni sholat berjamaah. Sholatlah kamu dengan berjamaah. Sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Kata Rasulullah, sholatnya seseorang dengan berjamaah itu jauh lebih baik nilainya, lebih afdal daripada ia sholat di rumahnya sendirian selama 40 tahun. Dan salah satu di antara 10 golongan yang nanti di hari kiamat sholatnya tidak akan diterima adalah rajulun sholla wahidan bi ghairi qiraah,
zaman dia ulah kaget kalau nanti di hari kiamat sholatnya oleh Allah ditolak, enggak diterima. Alhamdulillah min. Ya. Kalau sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia ini di hari kiamat nanti ditolak oleh Allah, maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup dunia itu semuanya menjadi sia-sia, enggak diperiksa oleh Allah. Jangankan diberikan pahalanya masing-masing, diperiksa pun tidak. Jadi amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang lainnya selain sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama kita hidup dunia itu akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing kalau sholat 5 waktunya diterima oleh Allah. Makanya kata Nabi, pentingnya kedudukan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya di dalam agama Islam itu seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Rasulullah bersabda, innama masalu sholati fiddin kama masalu rasi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam itu seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Anggota badan kita yang paling terpenting adalah kepala. Sebab manusia kalau nggak ada kepalanya pasti mati. Walaupun tangannya masih ada, walaupun kedua kakinya masih ada. Tapi kalau kepalanya nggak ada, sapat pasti mati. Nah kalau sudah mati berarti anggota badan yang lainnya nggak berfungsi, nggak berguna. Demikian pula sholat itu ibarat kepala. Kalau sholatnya nggak ada, nggak dikerjakan, maka amal ibadah yang lainnya nggak berfungsi, nggak berguna, sia-sia. Ibarat badan tanpa kepala. So, lamun isukan ayat 5 ke 5 orang datang, ya minta sodako, minta batuan, ya leungeuna buntung, sukuna buntung, tapi sirahna masih ada, kurang diberes mah. Diberes aja saya bohong. Sudah saya bohong. Kalau binatang mah bulan Tuhan. Baik Jumat saya berapa? Lewat berapa sore? Berapa sore? Begitu lewat deh. Kau menghadapi alhamdulillah selamat Allah Akbar. Nah, itu karena datangnya cuma kayak orang. Kakinya ada 2 lengkap, tangannya 2 lengkap, tapi nggak ada kepalanya. Diberi mah kurang. Wah, aku kurang dia. Sebab dia ada datang lain lemah. Curi, memedi. Nah, itulah kata Nabi. Ibarat orang Islam yang meninggalkan sholat seperti badan tanpa kepala. Berarti dalam ajaran Islam tara sholat, etatnya seperti awak rusilah, karena juri. Gak beneran bukan sholatnya pemajikan kurang. Tunggal putih kurang, sarai di pemajikan kurang. Kurang ke depan, sarwa we kurang ke depan. Juri. Kita naik wae ke depan juri kan. Gak beneran antara sholatnya anak-anak kurang. Tunggal we kurang di paraban. Diberi dapat, diberi jajan. Sarwa we kurang hakikatnya. Tunggal we sarwa jadi maraban. Nah, mungkin aku sakian kapi atur, sasiran sampai nyeren, pamungki, anu di awas atau dia, sadayana di awal hingga akhir, Allah sini jantankan ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, ilmu anu disertai hidayah. Para jamaah, mendahulukan buah pilihna, ayat kalepatan kata Nabi ayat cariosan anu kirang tatak, kirang titik, kirang tutup, kirang warna. Aku bina dari hamdan. Mangga kurang tutup para orang kita kalau ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbana Astagfirullah
minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmi wa balighna ila aqsal ma'ali. Allahumma ya alim alimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana zidna ma la mubaraka yakfina li ta'atika. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama waj'alna minal mu'minina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. sallallahu Ala Muhammad